Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua hari ini? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Okey guys, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan yang sedang sepi dan menantikan sebuah signal dari kamu. Teman-teman, di tema readingan kali ini kita akan cuba menyimak siapakah orang ini yang sedang sepi dan ternanti-nantikan sebuah signal dari kamu. Okey teman-teman, tanpa membuang waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya, dan kita akan cuba lihat siapakah seseorang ini yang sedang ternanti-nantikan sebuah signal dari kamu. Okey, kita cuba lihatkan di sini ya. Energi siapakah yang akan ketarik ke pembacaan kali ini? Siapakah orang ini yang sedang ternanti-nantikan sebuah signal dari kamu? Wow, teman-teman, seseorang yang benar-benar berharap bahawa dia akan menerima sebuah signal dari kamu. Orang ini orang yang penuh dengan harapan. Dia benar-benar berharap detik ini ya, segala doa-doanya akan terjawab. Nah, di sini dengan kehadiran kartu pertama ini, teman-teman, The Star ya, mengindikasikan seseorang yang benar-benar berharap segala doa dan permintaannya bakalan terhasil ataupun terjawab. Saya merasakan daripada kartu ini, orang ini benar-benar berharap akan ada kabar berita dan sebuah signal, walaupun signal itu kecil, tetapi tetap dari kamu. Nah, begitu ya. Orang yang benar-benar ternanti-nantikan sebuah kabar berita dari kamu. Dengan kehadiran kartu The Star ini, saya menangkap energinya yang sedang sangat merindukan kamu detik ini. Nah, di sini terlihat dengan jelas, beberapa di antara kalian di sini belum pernah bertemu dengan orang ini. Ini mungkin hubungan yang sebatas berkomunikasi tetapi belum ada pertemuan. Mungkin ada yang berjarak jauh ataupun mungkin sedikit pertemuan seperti itu ya. Dan saya menangkap orang ini yang benar-benar ya teruja dengan kamu. Beberapa di antara dia atau kamu orang yang berkedudukan, orang yang cukup famous, orang yang sangat popular. Dan juga beberapa di antara dia yang lain ini orangnya agak extrovert seperti itu ya. Orang yang mudah diajak bergaul, orang yang ramah dan mesra. Begitu hangat di kalangan kawan-kawannya. Kita akan lihat lagi ya, siapakah orang ini. Siapakah dia yang sedang menantikan sebuah signal dari kamu? Wow, di sini orang ini teman-teman ya, beberapa di antara dia di sini merupakan seseorang yang agak cenderung overthinking. Ada kalanya kepikiran terus. Orangnya orang yang sangat berwaspada ya, berhati-hati dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu. Nah, orang ini banyak kawan-kawannya. Tetapi ketika dia sendirian, ini lain ceritanya. Ketika dia bersendirian, teman-teman, dia hidup di kepalanya sendiri. Orang yang mudah anxiety, depresi ya. Tetapi ketika dia bersama dengan kawan-kawannya, keadaan menjadi lebih berbeda. Di sini, teman-teman, beberapa di antara dia boleh dikatakan ya, cenderung agak terpengaruh ya, mungkin tidak secara keseluruhan, ada kalanya mudah terpengaruh dengan sekitarnya, dengan omongan-omongan teman-temannya, omongan keluarganya. Nah, walaupun dia mungkin tidak mahu menyerap ya segala gosip ataupun omongan ini, tetapi kerana dia agak hangat ya, agak popular di kalangan teman-temannya, sedikit sebanyak teman-temannya terpengaruh juga ya mendengarkan omongan orang, pendapat orang, saranan orang yang sebenarnya kelihatan begitu jelas tidak tepat untuk dirinya. Nah, orang ini orang yang cukup berwaspada ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu. Orang yang very on alert begitu ya, sangat berwaspada, sangat alert seperti itu orangnya. Dan saya merasakan orang ini pencinta kebebasan. Tidak suka dikekang dan mungkin juga tidak akan mengekang. Cinta yang cukup santai sekali. Kita akan lihat lagi ya, siapakah orang ini yang sedang ternanti-nantikan sebuah signal dari kamu. Wow, di sini ada cakra hati teman-teman ya. Saya menangkap energi kamu dan dia yang terkoneksi secara hati, terkoneksi secara jiwa.
Nah, di sini teman-teman, kartu ini merupakan kartu tengah ya, ataupun kartu significator yang mengindikasikan kalian benar-benar terhubung dari segi hati dan perasaan. Walaupun sedikit komunikasi ataupun tidak ada pertemuan, it doesn't matter. Kalian sentiasa seperti terkoneksi dan dapat menghubungi satu sama lainnya. Khususnya ya ketika kamu sedih ataupun dia sedih contohnya, salah satu akan dapat merasakannya. Nah, kamu juga agak seperti, mengapa begini ya? Tetapi beginilah caranya ya. Ketika keluarnya cakra hati ini ya, kalian memang terkoneksi. Kamu dapat merasakan apa yang dia rasakan dan dia dapat merasakannya kerunsingan fikiran kamu. Jikalau ada perubahan emosi contohnya, baik dari kamu ataupun dia, nah ini sesuatu yang dapat dirasakan. Ketika kamu merasakan mungkin dia tidak sedar ya, apa yang terjadi di pihak kamu, percayalah, dia akan tahu. Nah, orang ini orang yang penuh dengan kasih sayang. Jauh di dalam hatinya teman-teman ya, saya menangkap mungkin ada sebahagian daripada dia yang sangat suka ya, berbual, berbicara, banyak omongannya. Bukan semua, beberapa, tetapi jauh di dalam hatinya, walaupun dia banyak bercakap ya, jauh di dalam hatinya dia masih mencari sesuatu, menginginkan perhatian, menginginkan kasih sayang. Begitu ya, orangnya penuh dengan kasih sayang. Sebahagian daripada dia ini berjiwa seorang yang cukup penyayang, mungkin juga seorang dermawan. Nah, beberapa yang lain, orangnya agak romantis ya, very romantic person, agak romantis seperti itu. Kita lihat lagi ya. Dan jauh di dalam hatinya, of course ya teman-teman, dia sangat menyayangi kamu. Itu sesuatu yang boleh saya pastikan ya. Kita akan lihat lagi. Orang yang sedang menanti-nantikan sebuah signal dari kamu, detik ini benar-benar berharap ya, agar diberikan perhatian lagi. Orangnya sangat sukakan kejutan-kejutan yang kamu berikan dan sentiasa menantikan perkara-perkara kecil yang akan kamu berikan. Orang ini sangat crave attention. Orang yang sangat membutuhkan sebuah perhatian. Kerana ada sisi kesepian di hatinya yang sudah cukup lama. Nah, seperti saya katakan tadi, dia orangnya penyayang. Jikalau dia seorang lelaki, teman-teman, ya, saya menangkap ada energi kelembutan daripada seorang lelaki walaupun defined masculine. Tetapi jikalau dia seorang wanita, sangat feminin sekali. Ada sisi femininnya yang benar-benar akan berjaya ya, menarik hati lawan jenis dengan begitu mudah. Saya juga menangkap beberapa di antara dia ini sama ada mengharapkan sebuah kejutan dari kamu atau orang yang penuh dengan kejutan. Energi yang lainnya, wow, di sini teman-teman ya, hubungan kalian ini sebuah hubungan yang agak berat untuk dijalankan. Ada penghalangnya. Ada sesuatu yang perlu diupayakan jikalau kalian ingin melihat hubungan ini berhasil. Sesuatu yang perlu diupayakan, sesuatu yang perlu diusahakan. Di sini saya menangkap beberapa di antara dia ini ya, orangnya sangat beribadah. Tidak kira lah ya, apapun agamanya, dia orang yang beribadah, sangat mendekatkan diri dengan Tuhan. Orang yang jikalau dia merasakan tidak ada jalan keluar, dia mulai berpasrah ke tangan Tuhan ya. Tetapi di sini saya menangkap energi yang mulai sedikit putus asa. Semakin ke sini ya, dia seperti mulai merasa hilang kepercayaan akan hubungan kalian ini. Mungkin ada perubahan yang terjadi ya, yang sudah dapat dia rasakan di hatinya. Dan di sini dia mulai seperti berputus asa, berpasrah dan merasakan mungkin dirinya ini tidaklah diperlukan lagi seperti mana kamu memerlukan dia di awal koneksi hubungan ini. Tetapi yang pasti ya, ada beban, ada rintangan di hubungan kalian dan juga mungkin ada perbezaan agama, status, budaya, usia dan sebagainya. Sesuatu yang perlu kita kerjakan, sesuatu yang perlu diupayakan, sesuatu yang perlu diusahakan untuk memberikan keberhasilan atau kejayaan ke arah hubungan ini. Nah, seperti itu ya. Saya menangkap energi orang ini yang sering dibebani dengan pelbagai tanggungan dan dia benar-benar detik ini berharap ya dapat membebaskan dirinya. Jauh di dalam hatinya dia benar-benar ingin bebas daripada tekanan dan beban ini. Nah, ini sedikit sebanyak teman-teman energi seseorang yang sedang sepi dan menantikan sebuah signal dari kamu. Jikalau kamu study the cards, kad pertama sudah jelas melihatkan sebuah harapan dari si dia yang menantikan sebuah signal dari kamu. Nah, mengapakah dia begini teman-teman?
Kartu penutupnya di sini memperlihatkan ke tema. Kerana detik ini teman-teman, kartu cross mengindikasikan seorang yang tinggal kesendirian. Maka kesepian ini mewujudkan harapan agar diberikan sebuah perhatian, sebuah kabar ke hatinya dia. Jelas ya? Maka wujud sebuah harapan berlandaskan kesepian ini agar dia dapat menerima sebuah kabar, perhatian lagi yang akan menuju atau memujuk ya hatinya si dia. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Bottom of the deck di sini ada crossroad. Nah, ini begitu jelas kelihatan sekali ya. Sama ada kamu atau dia yang sedang meragukan hubungan kalian ataupun salah satu. Nah, jelas juga kelihatan sama ada dia ataupun kamu yang sedang dijadikan pilihan. Nah, kamu, you are well versed by now ya. Apa maksud saya di sini? Sama ada dia yang berada di pihak ketiga atau kamu yang berada di pihak ketiga. Do not fret guys, jikalau ini sesuatu yang tidak suka kamu dengarkan. That's fine. Yang pasti, ketika kartu The Crossroad ini keluar teman-teman, saya menangkap energi orang ini yang sedang bingung. Katakanlah kamu dan dia masing-masing saling single dan tidak melibatkan pihak lain. Dia benar-benar bingung dengan situasi kalian detik ini. Maka wujudlah hasrat di hati ya. Dengan harapan Tuhan akan menjawab doa-doanya dan kamu dengan dia akan berkabar lagi. Jikalau ada sebuah signal dari kamu, the weight in his heart or in her heart ya will be lifted up. Sesuatu yang berat di hati itu akan dikurangkan. Nah, ini gambar beban ya di kartu penutupnya. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi di sini. Mengapakah dia ternanti-nanti akan sebuah signal dari kamu? Apakah yang sedang terjadi di hubungan kalian ini? Mengapakah dia dibuat ternanti-nanti akan sebuah signal dari dirimu? Kita cuba lihatkan. Wow, the moon teman-teman. Ini mengkonfirmasikan ya apa yang barusan tadi saya jelaskan. Jikalau tidak ada penglibatan orang lain, detik ini dia sedang benar-benar dalam perenungan. Berlandaskan intuisinya, dia dapat menangkap bahawa apakah ya harapan yang selama ini terwujud di hatinya kini semakin pudar. Sedang benar-benar dalam sebuah perenungan yang cukup dalam, merindukan kamu, memikirkan momen-momen bersama dengan kamu. Ini sesuatu yang dia renungkan, khususnya di waktu malam. Sewaktu dia bersendirian ya, dia akan melamunkan kamu, merenungkan kamu, memikirkan kamu, seperti kamu ini perhentian terakhirnya dia sebelum dia melelapkan matanya. Nah, di sini teman-teman, mengapakah dia dibuat ternanti-nanti sebuah signal dari kamu? Saya menangkap ada energi keraguan yang cukup dalam di sini. Dalam arti kata lain, orang ini sudah dapat merasakan ada perubahan di hubungan kalian. Sesuatu yang meyakinkan dia yang kamu mungkin sudah berubah. Atau ada sesuatu yang berubah berkaitan dengan hati dan perasaan. Nah, barusan tadi saya ada menceritakan ya, heart chakra yang terkoneksi atau mengkoneksikan energi kalian. Maka segala perubahan dari hati kamu, dia dapat rasakan. Di sini saya merasakan dia mulai merasakan yang kamu ya, mungkin tidak seperti dulu. Ada sesuatu yang membuatkan dia meragukan cinta kamu terhadap dirinya. Dia mungkin dapat merasakan kamu mulai menjauh ya, ataupun ketika dia merindukan kamu, tidak terkoneksi lagi energi kerinduan itu. Kamu tidak lagi merindukan dia seperti mana dia merindukan kamu. Ketika merasakan perubahan ini, wujudlah sebuah doubt ya, keraguan di hatinya untuk kamu. Maka ketika begini teman-teman, at the first place ya, dia tidak akan merenung jikalau kalian berhubungan, berkabar ataupun berkomunikasi. Maka dengan kehadiran kartu The Moon ini jelas terlihat something is going on ya. Ada yang sedang diam-diaman, tidak mahu mengabari, atau orang ini mungkin ya sudah lama didiamkan. Nah, begitu. Maka wujudlah perenungan yang seperti ini, merenung akan dirimu, sehingga membuatkan dia ternanti-nanti sebuah signal dari kamu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini saya juga menangkap energi kerinduan dari seseorang ini terhadap kamu. Merindukan sesuatu yang sering kalian lakukan. Chatting, berbual ya. Mengajak masing-masing keluar makan, minum, berjalan-jalan jikalau ada energi itu. Ataupun mungkin ada perubahan dari sikap kamu, cara kamu berkomunikasi dengannya. Nah, begitu. Kita akan lihatkan ini teman-teman ya, apakah ini benar? Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Apakah ini benar? Apakah kamu turut merasakan
apa yang sedang dia rasakan atau kamu sudah tahu ya, yang kamu memang mendiamkan dia. Maka kita perlu cari tahu energi kamu detik ini ya. Seperti apakah energi kamu dari pihak kamu ke dia detik ini? Okay, let's see. Ya, teman-teman, ini ada kaitan dengan communication atau ada kaitan dengan sebuah dokumen ya, surat menyurat, atau ada sebuah surat legal letter yang perlu diselesaikan. Sama ada ini pelbagai energi sebenarnya. Sama ada kamu yang sedang menantikan, maafkan saya teman-temannya, mungkin ada surat perpisahan, surat yang to legalize something, atau kamu yang dalam proses untuk memberikan dia surat tertentu. Jikalau kalian ini memang sudah ada ikatannya. Tetapi saya lebih melihatkan kepada gambaran yang besar, sesuatu yang berkaitan dengan communication. Nah, di sini teman-teman, ketika hadirnya the letter bersebelahan dengan the cross, saya lebih menangkap energi yang walaupun kamu sayang, kerana bersebelahannya ada bukit ya, kamu memang cukup sayang orang ini, tetapi komunikasi dari pihak kamu sedang kamu tahankan. Nah, ini kelihatan begitu jelas dari pihak kamu ya. Ini komunikasi yang sedang kamu tahankan. Seperti kamu limit komunikasi dengan orang ini. Sengaja tidak mahu terlalu kerap berkomunikasi dengan dirinya, dan kekerapan communication dari pihak kamu kepada dia sudah semakin berkurangan. Kerana di hati kamu, kamu merasakan ini sudah menjadi beban. Sebelum ini, it may be fun, it may be so nice ya, it's begitu bahagia flirting dengan satu sama lainnya, tetapi semakin ke sini, ini sudah menjadi beban. Kamu udah malas, kamu seperti there's no more fun in your heart. Apa yang kamu rasakan itu bukanlah sesuatu yang seru lagi untuk berkomunikasi dengan dia, tetapi seperti, waduh, beratnya hati ini ingin berbicara lagi dengan orang ini, beratnya rasanya untuk mengabari dia. Nah, begitu. Saya menangkap ya, sama ada kamu atau dia yang sedang menantikan sebuah surat berkaitan dengan legal document, ataupun kamu, seperti saya katakan tadi, menahan dirimu untuk tidak mahu lagi berkomunikasi dengan dirinya. Masih ada sedikit rasa sayang, tetapi saya lebih menangkap energi simpati dari kamu di sini. Nah, I might be wrong guys, but I don't know. Ini yang energi yang saya serapkan ya. Okey, di sini benar ya, dia seseorang yang divine masculine. Begitu lambat untuk dia menyedari ya akan adanya perubahan di hubungan kalian ini. Dia orang yang begitu yakin kamu begitu mencintai dia sehingga memakan waktu atau proses yang begitu panjang sebelum dia menyedari ada perubahan di koneksi hubungan kalian. Saya merasakan kamu sudah lama mendiamkan dia, tetapi si lurus bendul ini mungkin agak sukar ya menangkap ini. Nah, energy divine masculine merupakan orang yang mempunyai matlamat luaran. Dia tidak fokus kepada matlamat pribadi, tetapi lebih melihatkan kepada kesan-kesan yang dilampiaskan kepada orang sekitar. Maka dia agak lambat menangkap yang kamu sudah berubah di sini. Setelah lama kamu diamkan, dia baru dapat menangkap ada perubahan di energi hubungan kalian. Nah, mengapakah begitu teman-teman? Kerana sikap lurus bendulnya yang sangat lurus ya, dan sangat yakin divine masculine bahawa kamu sangat mencintainya. Maka tak mungkinlah ya kamu tidak mahu berkomunikasi, tidak mungkinlah kamu berubah pikiran, tidak mungkinlah kamu tidak lagi mencintai dirinya. Dia begitu yakin. Sehinggalah kalian sampai ke tahap ini, baru dia menyedari ya, berlandaskan perenungan yang cukup mendalam ini, dia dapat seperti ada doa yang terjawab, yang menyedar, yang memberikan petunjuk, yang memberikan kabar, yang memberikan bimbingan kepada si dia untuk menyedari sesuatu sudah berubah di sini. Nah, orang ini divine masculine. Sangat yakin yang kamu terlalu ya mencintai dirinya. Tidak mungkin kamu akan berubah. Setelah lama kamu diamkan, baru dia tersedar, oh dia memang ada perubahan di hubungan kalian. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jikalau saya terlalu pantas, you can replay the video. Ini penting, ini bahagian yang cukup penting. Maka selalu ya, ketika saya membuka kartu yang berdiri tegak ini, I will take my time to explain. Kerana ini dasarnya, ini yang penting untuk kamu ketahui. Okey teman-teman, di sini divine masculine merupakan zodiak ya. Jikalau zodiak itu penting untuk kamu, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi saya menangkap ada energi kelembutan di sini. Jikalau dia seorang lelaki ya,
Kita sedia maklum ya, jikalau dia seorang wanita pastinya lemah lembut, tetapi jikalau dia seorang lelaki, saya menarik energi orang yang lemah lembut. Nah, di sini maka tidak tertakluk kepada zodiak ini sahaja. Mungkin ada Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Begitu ya. Okay, let's move on dan kita akan lihat lagi ya. Kita cuba telitikan lagi teman-teman. Seperti apakah situasi hubungan kalian detik ini? Sehingga wujud ya situasi yang seperti ini yang menjadikan dia begitu sepi dan menantikan sebuah signal dari kamu. Kita lihatkan dulu seperti apakah energi hubungan kalian detik ini. Apakah yang mendorong ke arah ini? Apakah yang mendorong ke tema readingan hari ini sehingga dia merasakan begitu sepi dan menantikan sebuah signal, kabar berita dari kamu? Okay, let's see. Apa yang sedang terjadi di hubungan kalian ini? Seperti apakah energi hubungan kalian? Nah, teman-teman, benar ya apa yang saya katakan tadi ya. Memang ada fire sign daripada ini ya, kartu Divine Masculine ini. Tetapi sepertinya ini ingin menerapkan ke arah Aries, Leo, Sagittarius. Walaupun Divine Masculine juga melibatkan Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi kartu ini ingin menerapkan kepada fire sign. Nah, kamu lihat gambar ini ya. Ini juga seperti berapi-api ya. Gambar matahari teman-teman ya. Maka ini energi elemen api yang panas. Maka kartu ini menerapkan lagi zodiak ini. Ini mungkin zodiak kamu sendiri ataupun zodiak si dia. Kalian berdiri dengan orang-orang yang berzodiak ini ya. Kita akan lihat lagi. Ketika hadirnya fire sign teman-teman. Nah, apakah indikasinya? Seorang yang cukup passionate. Ada kalanya sedikit kelam kabut, terburu-buru. Dan ada sikap keanak-anakan. Beberapa di antara dia ini agak temperamen. Tetapi a very passionate person. Orangnya cemburuan, orangnya posesif dan ingin mengontrol, mendominasi hubungan kalian. Nah, di sini teman-teman, apa yang terjadi di sini yang mewujudkan ke tema hari ini ya? Orang ini ditinggalkan sepi kerana cycle. Sesuatu yang berputar-putar yang dia berikan, hubungan yang tidak ada kepastiannya. Kamu sangat mencintai dia sebenarnya. Di awal hubungan, kamu benar-benar mengejar dia ya, kerana orang ini passionate. Tetapi apa yang terjadi seiring berjalannya waktu, hubungan ini berputar-putar di situ sahaja. Orang ini mungkin berjiwa keanak-anakan dan tidak memberikan kamu kata putus, kejelasan di hubungan ini. Sesuatu yang tidak meyakinkan. Nah, di sini teman-teman, let go. Ada yang mulai melepaskan. Nah, ini maksud saya tadi ya. Ini yang ingin saya jelaskan tadi. Dia mulai merasakan mungkin ada yang mulai give up, putus asa. Just let go of the relationship. Mungkin ada yang putuskan sepihak, ada yang tidak memutuskan tetapi terus-terusan mendiamkan dia. Dengan harapan dia dapat menangkap signal kamu yang kamu no longer interested. Di sini teman-teman, sama ada kamu yang melepaskan atau beberapa di antara dia di sini ya. Kini dia tinggal sepi menantikan sebuah signal dari kamu kerana orang ini orang yang sudah pergi meninggalkan kamu. Nah, ini saya dapat rasakan kerana bersebelahan dengan cycle sudah agak lama ya. Dalam 3, 4 atau lebih dari itu. Mungkin ada yang pergi meninggalkan kamu sudah bertahun-tahun lamanya. Tetapi kerana api ini masih membara, kepanasan di hati kamu itu ya, masih belum reda akan tindakan si dia. Confession, wow. Di sini seperti saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin ada gosip di antara hubungan kalian ini, seseorang yang mengungkapkan kebenaran atau lebih mudah lagi teman-teman ya. Katakanlah ini hubungan baru, hubungan yang tidak begitu lama berjalan. Contohnya ya, mungkin kamu atau dia salah satu sudah membuatkan confession, mengakui perasaan yang kamu atau dia miliki, memberitahu dia yang kamu benar-benar ya memiliki perasaan dan hati. Nah, dia mungkin terkejut, mulai menarik diri dan tidak berani untuk berkomitmen. Jangan lupa teman-teman, jikalau kamu berdiri dengan elemen api, orang yang berjiwa anak-anak ini ya, ketika mereka mulai mendapatkan kesedaran yang kamu serius dengan perasaan kamu, they will start to step back. Now, why would they do that? Mereka akan mulai step back, langkah ke belakang, kerana ini menakutkan mereka.
Nah, mungkin ada hubungan di sini yang dia mendapatkan gambaran yang kamu benar-benar mencintai, contohnya. Nah, ini membuatkan dia orang yang berjiwa keanak-anakan, selalunya tidak bersedia ke arah berkomitmen. Ini kind of scare them away, menakut-nakutkan mereka. Nah, mungkin ada perkara-perkara yang terjadi yang berkaitan dengan energi seperti itu, ataupun ini mungkin juga ada gosip yang sedang berkumandang di antara kalian. Jikalau kalian masing-masing mengenali teman kawan-kawan masing-masing, mungkin ada sesuatu yang sedang berkumandang sehingga membuatkan hubungan ini mulai pudar. Saya tidak tahu selalunya gosip bukanlah sesuatu yang baik atau sesuatu yang indah. It depends sama ada kamu yang terlalu terpengaruh dengan gosip-gosip ini atau dia yang sangat terpengaruh dengan gosip-gosip ini. Dan jangan lupa teman-teman, di awal bacaan tadi saya sudah menyerap energi ini. Seseorang yang sedikit sebanyak akan terpengaruh dengan omongan-omongan teman-temannya. Jikalau kamu masih ingat apa yang saya sebutkan barusan tadi. Maka mungkin juga ada energi-energi orang lain yang mempengaruhi hubungan kalian. Kita lihat lagi apa yang terjadi di sini sehingga dia ditinggalkan sepi. Manifest. Ini sesuatu yang agak serupa dengan apa yang saya katakan tadi Saya menangkap energi kesepian ini mewujudkan kesedaran untuk orang ini memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Saya menangkap dia mulai sedar ketika dalam perenungan yang cukup dalam ini, ketika dia menyadari dia mungkin kehilangan kamu dia seperti ingin memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya. Maka dia menantikan sebuah signal walaupun sekecil apa dari pihak kamu. Tetapi kamu di sini saya tidak tahu teman-teman, atau kamu yang benar-benar tidak mahu lagi memperjuangkan dengan harapan jikalau dia mahu berkomunikasi, dia perlu mulakan dahulu. Ataupun mungkin beberapa di antara kamu di sini memang mengharapkan adanya komunikasi, tapi seperti saya katakan tadi, kamu menahan diri. Nah, di sini teman-teman, ini sama dengan kartu crossroad tadi Mengapa orang ini sering ditinggalkan sepi dan dia tidak berani untuk berganjak dari posisinya untuk memperjuangkan kamu? Kerana di sini melibatkan someone else. Nah, ini saya tidak boleh ketepikan energi ini Memang terang-terangan tertulis someone else, orang lain. Mungkin sebelum hadirnya kamu dalam hidupnya, contohnya, dia mungkin sudah berdealing dengan orang masa lalunya. Simple as that. Ataupun mungkin kamu di sini yang sudah ada pasangannya. Maka ini memberikan kamu beban. Kamu perlu menjaga jarak, menjaga batasan dengan orang ini. Kamu tidak boleh melampaui. You cannot cross the line kerana kamu di sini tidak diizinkan. Contoh ataupun dia seseorang yang sudah memiliki orang lain atau pasangannya. Ada penglibatan orang ketiga, orang lain di antara kalian berdua. Nah, orang ketiga itu mungkin siapa saja teman-teman. Tidak semestinya cewek cowok lain Mungkin juga ada orang tua ataupun keluarga yang tidak merestui kalian. Maka sentiasa ada halangan di hubungan ini. Energi yang sudah saya tarik dari tadi ketika saya membacakan kartu cross ini, terang-terang menunjukkan ada rintangan hambatan yang cukup berat yang benar-benar membebankan hati kalian berdua di sini. Kamu berdua sebenarnya ingin benar-benar break free daripada keterikatan beban ini, tetapi seperti masih lagi terikat dengan sebuah beban di hati. Seperti itu Kita lihat lagi teman-teman. Beberapa di antara kamu mungkin menangkap si dia ini berbohong. Nah teman-teman, ada kalanya kita berbohong atas alasan-alasan tidak yakin bahawa memberitahu kamu kebenaran itu lebih how to say begini, ada kalanya kita berbohong kerana menurut kita berbohong itu akan mengurangkan kesakitan ketimbang kebenaran yang terungkap. Maka tidak semestinya semua bohong itu buruk Mungkin orang ini orang yang tidak yakin untuk mengungkapkan kebenaran kepada kamu. Tetapi menurut saya teman-teman, a lie is still a lie Di sini mungkin kamu menangkap orang ini berbohong akan sesuatu. Mungkin dia menghadirkan orang lain, dia selingkuh, atau dia tidak bersikap jujur dengan kamu di awal hubungan lagi. Mungkin kerana dia ingin memanfaatkan kebaikan kamu, dia sudah tahu kamu cintakan dia. So why not make use of that? Mempergunakan, memanfaatkan rasa cinta kamu kepada dirinya dan tidak bersikap berterus terang yang dia masih lagi berdealing dengan orang lain. Maka ketika kamu mengetahui dan kamu mulai tersedar, menerima hakikat
Yang kamu mencintai dia, tetapi dia lebih mencintai kebaikan kamu, memanfaatkan segala kebaikan kamu. Di sini kamu mulai bijak dan menahan diri untuk tidak berkomunikasi. Nah, ada energi yang seperti itu. Maka orang ini ditinggalkan sendirian, kesepian, dan sehinggalah detik ini teman-teman, tidak ada kabar berita dari kamu. Tidak ada kabar berita, tidak ada texting, tidak ada ucapan, ya. Apatah lagi sebuah pertemuan. Jikalau kalian pernah bertemu, kamu seperti tidak mahu lagi, ya, mengundang si dia untuk bertemu dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Okey teman-teman, kita lihatkan ke tema, ya. Signal apakah atau signal spesifik apakah yang sedang dia nanti-nantikan dari dirimu? Signal spesifik apakah yang sedang dia nanti-nantikan dari dirimu? Apakah yang sedang dia nanti-nantikan, yang dia benar-benar renung dan harapkan, ya? Sebuah kabar dari kamu. Kita lihatkan dengan secara spesifik. Signal apakah yang sedang dia nanti-nantikan dari kamu? Okey teman-teman, di sini ada Eight of Pentacles. Saya menangkap dia menantikan sebuah rencana dari kamu, ya. Sesuatu yang pernah kamu lakukan sebelum ini. Ketika kamu merencanakan sesuatu, mungkin pertemuan, ingin berkomunikasi lagi, atau sesuatu yang kamu initiate, kamu mulakan di sini. Sesuatu yang selalunya kamu usahakan. Itu seperti tidak kelihatan lagi. Nah, daripada kartu Eight of Pentacles ini terang-terangan terlihat, ya. Dia mulai merasakan yang kamu ini jelas, ya. Bukan saja tidak menghantar signal, tetapi tidak lagi memperjuangkan dirinya. Nah, teman-teman, benar, ya? Moon, teman-teman, ketika ini dirasakan yang kamu tidak lagi memperjuangkan dirinya. Kamu mendapat kartu ini 2 kali. Bukan sahaja wujud keraguan, tetapi di sini ada gambar seorang wanita yang tidur, ya, dan ada gambar bulan yang tersenyum. Setiap malam, guys, sudahlah tidak mendapat signal dari kamu, ya. Mungkin there's no wifi line, something like that, ya. Saya bercanda, teman-teman. Ketika tidak mendapatkan signal dari kamu, dia mulai memimpikan kamu. It's like hallucinating, ya. Mengimajinasikan kamu, memimpikan kamu, membayang-bayangkan kamu, sehingga dia senyum-senyum sendiri. Nah, orang ini sudah terlalu rindu, terlalu sepi, tetapi tidak mendapat kabar berita dari kamu. Apa yang terjadi? Dia tersenyum-senyum sendiri, berlandaskan kesepian yang dia rasakan. Sebenarnya keadaan ini sangat kesian sekali, teman-teman, ya. Orang yang benar-benar sudah ditinggalkan. Nah, kesepian ini wujudlah kerinduan ini yang dia sedar tidak ada kabar berita dari kamu di sini, ya. Tidak ada sebuah signal dari kamu di sini. Signal yang dia nanti-nantikan adalah kamu perjuangkan dirinya lagi. Nah, kita akan lihatkan lagi, teman-teman. Apakah yang dia nanti-nantikan dari kamu, ya? Secara spesifiknya, saya merasakan dia ingin kamu wujudkan sebuah perencanaan ke depannya. Ini sangat sama dengan kartu Eight of Pentacles. Because teman-teman, ya, sebelum ini ketika kamu merencanakan sesuatu, kamu akan beritahu dia dengan awal. Mungkin seminggu awal, 2 minggu awal, atau beberapa hari awal sebelum kalian bertemu. Dan dia sangat merindukan, ya, perencanaan ini dari kamu. Tetapi apa yang dia dapatkan? Sikap kamu yang penuh dengan perubahan, sikap kamu yang mulai berhati-hati. Berhati-hati menjaga jarak, tidak mahu lagi mendekati. Dia sangat menantikan sebuah signal walaupun sekecil apa dari kamu di sini, ya. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi? Harapan itu musnah. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap orang ini sudah sedikit kurang sabaran ketika tidak mendapatkan kabar berita daripada kamu. Ada keinginan hati untuk mengejar kamu lagi. Tetapi semakin dikejar di sini, ya, perputaran roda ini tidak berhenti. Dikejar dan dikejar dan dikejar, tetapi masih belum mendapatkan sebarang signal dari kamu di sini. Apa yang terjadi? Dia pasrahkan saja ke tangan Tuhan. Seperti memasrahkan situasi, memasrahkan keadaan ini dengan harapan, ya, jikalau dia tidak mengejar nanti, sudah pasti kamu akan mulai berubah dan mengabari si dia. Dia meyakinkan dirinya, it's okay, ke depannya nanti pasti kamu akan datang cari lagi. Nah, begitu, ya. Kita lihatkan apakah lagi signal spesifik
yang dia nanti-nantikan dari dirimu. Wow, teman-teman, The Empress. Orang ini benar-benar sangat menginginkan perhatian kamu. Kerana dia sudah begitu nyaman dengan kamu dan kini kurang sabaran untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia ingin mencari kamu lagi, ingin bertemu dengan kamu jikalau ada pertemuan. Dan dia benar-benar ingin mewujudkan kembali kenyamanan ini dengan kamu. Tetapi dia mulai bertanyakan kepada dirinya kalau dia kelam kabut begini mengejar kamu nanti apa yang terjadi seperti kartu di gambar ini ambil piring ini banyak-banyak, nanti semua terjatuh dan akan pecah. Maka dia perlu tidak sebarangan bertindak. Walaupun belum mendapatkan sebuah signal dari kamu, dia tidak boleh bertindak sebarangan mengikuti emosinya. Tetapi di sini terlihat dengan jelas teman-teman dia sudah kurang sabar untuk mendapatkan kembali kenyamanan ini dengan kamu. Tetapi saya juga dapat menangkap ada campur tangan orang lain di sini. Ini lebih ke arah sosok ibu yang menahan atau tidak mengizinkan untuk kamu atau dia yang mengabari satu sama lain. Mungkin ada halangan yang dapat dia rasakan. Contoh lain yang lebih mudah katakanlah dia tahu kamu tinggal, katakanlah contohnya mungkin salah satu sudah kehilangan ibu. Put it this way, katakanlah dia orang yang sudah tidak ada ibunya tetapi kamu di sini masih ada ibu, masih ada orang tua. Dia menangkap bahawa agak sukar untuk menerima sebuah signal ini dari kamu kerana kamu sedang sibuk menjaga ibumu. Nah, seperti itu kamu sibuk menguruskan urusan domestik dan mungkin sedang sibuk menjaga orang tuamu. Maka di sini dia mungkin memberikan ini sebagai alasan kepada dirinya mengapa kamu masih belum menghantar sebuah signal. Nah, seperti itu kita akan lihat lagi. Saya juga menangkap energi yang seperti itu. Di sini teman-teman, wow, dia benar-benar sudah kurang sabaran ingin mendapatkan signal dari kamu jikalau boleh sepantas kilat. Di sini saya menangkap energinya yang mulai very inconsistent Orang yang mulai sukar untuk seperti dia tidak dapat mengandalkan lagi kepintarannya sendiri. Apa pun yang dia pikirkan di sini tentang kamu, mengapakah kamu tidak menghantar signal, segala apa sesuatu yang dia prediksi hancur. Dia tidak dapat lagi mengandalkan alasan-alasan ataupun kebijaksanaan mindanya. Seolah-olah apa pun yang diprediksi di sini hancur dan dia masih tidak mendapatkan kabar berita dari kamu. Apa yang dia dapatkan itu kebalikan. Sebaliknya, apa yang dia terima signal dari kamu seolah-olah kerana ini bersebelahan dengan The Empress. Ending teman-teman Mungkin ada beberapa di antara kalian di sini yang benar-benar move on dan tidak akan lagi memberikan kesempatan itu no more second chance kepada si dia. Ada beberapa yang seperti itu benar-benar putuskan hubungan yang sudah hancur. Maka ini menjelaskan mengapa kartu ini hadir. Semesta memberikan dia petunjuk bahawa harapannya ini lagi adalah sesuatu yang perlu dia risaukan bersebelahan dengan birds. Maka ini yang menjadi perenungan terdalamnya si dia. Saya menangkap ada sebahagian daripada kalian di sini yang benar-benar bukan saja tidak mahu lagi menghantar signal, tetapi benar-benar meninggalkan koneksi ini. You can get lost. Seperti itu Saya menangkap energi kemarahan, tidak mahu lagi memberi sebarang peluang kedua, kesempatan kedua kepada orang ini. Kita lihat lagi dan orang ini sedang benar-benar menantikan sebuah signal yang pantas dari kamu. Tetapi itu tidak terjadi. Kita lihat lagi apa yang dia nanti-nantikan. Wow, di sini teman-teman, dia seperti mengharapkan ada perenungan yang lebih serius, ada pertimbangan yang lebih serius di pihak kamu. Dalam energi yang lain, kerana ada kartu someone else di atas ini teman-teman, saya menangkap seperti detik ini, dia merasakan dia mungkin tidak akan dapat menerima sebuah kabar berita daripada kamu kerana beberapa di antara kalian di sini sudah berkomitmen. Nah, jikalau kamu tidak berkomitmen, di sini saya merasakan kamu mungkin sibuk dengan orang tua kamu atau ada prioritas-prioritas lain yang sedang kamu tumpukan. Tetapi dia benar-benar berharap dengan kemusnahan yang sedang, kehancuran yang sedang dia rasakan detik ini, kamu akan pikirkan dengan lebih serius lagi
Apakah ini keputusan muktamad kamu? Nah, ini yang terjadi detik ini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck-nya. Seven of Pentacles. Teman-teman, orang ini masih lagi menanti dengan harapan dia cuba seperti persevere, bertahan agar ke depannya nanti dia tidak mahu seperti jump into a conclusion ya, membuat penyimpulannya sendiri, tetapi dia tetap menyiram pohon-pohon ini dengan harapan ke depannya nanti. Kedepannya nanti kalian akan berubah, mungkin membuat pertimbangan yang lebih serius untuk memberikan dia perubahan yang mendadak, perubahan yang positif. Nah, ini yang dia harapkan. Orang yang masih lagi menanti, orang yang masih lagi berharap bahawa akan ada kesempatan kedua di hubungan ini. Okey guys, kita cuba lihatkan ya, zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan kali ini ya, selain daripada zodiak yang saya terapkan tadi, Aries, Leo, Sagittarius, kita juga ada zodiak yang mendominasi ya, energi Pisces mendominasi, Aquarius juga turut mendominasi, Sagittarius, Taurus, Aries. Dan kita ada dua Taurus di sini teman-teman ya, yang mendominasi bacaan hari ini, Empress dan Hierophant. Dua Taurus, Aries, Sagittarius, Pisces dan Aquarius mendominasi bacaan kali ini, dan didampingi dengan sedikit zodiak yang lain ya, seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih mendominasi adalah Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Aquarius. Dan sudah tentu ya, Aries, Leo, Sagittarius memang ada di sini. Okey teman-teman, kita akan lihatkan. Setelah dia tidak mendapatkan ya sebarang signal ini dari kamu, atau masih menantikan sebuah signal ini dari kamu, apakah sesuatu yang benar-benar dia inginkan? Sesuatu yang benar-benar yang dia inginkan, yang terwujud ya dari pihak kamu ke dia. Sesuatu yang dia harapkan akan kamu wujudkan, maksud saya ya, untuk dirinya. Sesuatu yang dia benar-benar inginkan, sekurang-kurangnya sesuatu yang kamu wujudkan untuk dirinya. Apakah yang dia inginkan di sini teman-teman? Sesuatu yang benar-benar dia inginkan dari kamu detik ini. Kita cuba lihatkan di sini. Breathe deeply. Trust your intuition. Accept yourself. Wow. Di sini teman-teman ya, walaupun sesuatu yang dia inginkan adalah untuk bertemu dengan kamu, untuk datang lagi mencari kamu ya, tetapi breathe deeply mengindikasikan dia perlu bertenang. Kerana ini seperti 50-50, walaupun dia berlari ingin menuju ke arah kamu di sini, dia perlu menenangkan pikirannya. Kerana ini belum ada kepastian ya, sama ada kamu ingin bertemu dengan dirinya ataupun tidak. Maka dengan harapan yang ada di sini, dengan tindakan yang ingin datang mencari kamu, dengan harapan kamu akan datang mencari si dia hanya memasrahkan ke arah semesta dan cuba mempercayai intuisinya. Di hujung-hujungnya nanti teman-teman, jikalau dia merasakan kamu di sini agak tekad ya, mungkin tidak mahu lagi menghantar signal atau bertemu dengan dirinya, accept yourself. Dia akan menerima keadaan ini seadanya. Nah, ini energi yang sebenarnya agak berat ya. Sebuah kesedihan yang saya dapat rasakan dari pihak si dia. Orang yang sukar menerima kenyataan ya, yang kamu kini sudah berubah. Nah, ini juga sebenarnya mewujudkan sebuah perubahan daripada sikapnya. Dia mulai tersedar yang dia kehilangan. Saya menangkap di sini, kamu bukan orang yang tidak menyayangi dia. Tetapi kamu tidak mahu ya sebatas hubungan yang berterusan, semata-mata ya berlandaskan sebuah komunikasi. Kamu tidak mahu jikalau tidak ada pertemuan, tidak ada kejenjang pernikahan ya, tidak ada sesuatu yang lebih serius. Berterusan berkomunikasi seperti ini, ke manakah arah tujuan ini? Nah, di sini seperti ada penerimaan akhirnya. Jikalau dia masih tidak dapat sebuah signal dari kamu, dia akan menerima seadanya. Orang ini sangat menginginkan sebuah momen yang seru ya. Can play ya, can flirt with you, having good times together ya, keluar bersama-sama. Nah, kedua ekor anjing ini mengindikasikan ya, energi menurut saya yang sukar diputuskan. Kedua anjing ini mungkin juga merepresentasikan kalian ya. Sebenarnya begini teman-teman,
energi tengahnya hati. Dan ada cakra hati yang mengkoneksikan kalian. Saya menangkap dari awal lagi, sebenarnya kamu ini orang yang cukup setia dengan dirinya. Dia juga merupakan orang yang cukup setia dengan diri kamu. Tetapi energi hubungan yang berputar-putar seperti ini tidak mendatangkan sebarang manfaat yang baik. Tetapi jauh di dalam hati masing-masing ya, masih sangat seperti ingin mengikuti satu sama lainnya. Kalian ini mungkin juga best friend, best buddies ya, yang sangat menghargai persahabatan di antara kalian. Nah di sini teman-teman ya, saya masih menangkap energi yang masih lagi ingin mengikuti. Tidak jauh dari kamu, kamu tidak jauh dari dirinya. Seperti itu ya. Nah kita lihatkan kartu yang terakhir ini. Jikalau dia mungkin memiliki pesanan apakah yang dia benar-benar ingin sampaikan ke kamu detik ini? Walaupun ya, masih lagi menantikan atau ternanti-nantikan sebuah signal dari kamu. Pesanan apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu hari ini? Wow guys, I love you so much, but I keep running away from you and I don't understand why myself. Nah ini mungkin juga ya, memperlihatkan dengan lebih jelas lagi mengapa energi hubungan kalian ini berputar-putar. Ketika dia menyadari kamu mencintainya, dia sangat mencintai kamu. Ini cinta yang berbalas sebenarnya. Tetapi dengan cepat dia berlari bukan menuju ke arah kamu, tetapi berlari dari kamu kerana dia takut akan koneksi yang cukup hebat ini. Nah, seperti saya katakan tadi ya, orang yang jadi takut ketika ada confession, ada pengakuan dari dirimu. Setelah dia menyadari dia mencintai kamu, kamu mencintai kamu mencintai dirinya, tetapi mungkin ada penglibatan orang lain. Nah, sudah tahu cintanya berbalas, tetapi kesedaran memberitahu ada orang lain. Bukankah ini sesuatu yang menakutkan? It's different jikalau kamu tidak membalas cintanya, tetapi ini cinta yang berbalas. Dia menyadari sebesar apa perasaan yang dia miliki untuk kamu, kamu juga begitu. Tetapi mungkin ada penglibatan orang lain atau ibu dan ayah yang tidak mendukung. Nah, ini akan menakutkan dirinya. What happen ya jikalau perasaan ini semakin mendalam kerana dia sudah mengetahui perasaan cinta ini berbalas. Cuba kamu pikirkan. Maka ini menakutkan dia, maka dia berlari bukan menuju ke arah kamu, running away from you. Ini yang terjadi teman-teman ya. Memang ini perkara yang benar. Ini sesuatu yang not impossible. Memang ada hakikat seperti ini. Why does it hurt so bad? Nah, ini seperti lagu Whitney Houston teman-teman ya. Why does it hurt so bad? Lagu itu teman-teman ya. Begitu sakit rasanya di hati. Ini bersebelahan dengan seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Maka perasaan itu benar-benar cukup menyakitkan. Menurut dia lebih baik kamu tidak membalas cintanya. Lebih baik dia tidak mengetahui isi hati kamu. Kerana sudah mengetahui cinta ini berbalas, tetapi yang terjadi tidak dapat bersama. Nah, maka wujudlah kesepian seseorang yang menantikan sebuah signal dari kamu ya. Losing you mean I have lost everything. Jikalau dia kehilangan kamu di sini, itu berarti dia kehilangan segala-galanya. You never fail to make me smile. Nah, ini senyum-senyum sendiri ya. Gambar moon ya, yang melihatkan seorang wanita tidur tadi ya. Ketika dia tidak mendapatkan kabar berita dari kamu, sebuah signal, dia menjadi sunyi sepi dan mulai berimajinasi, termimpi-mimpikan kamu dan senyum-senyum sendiri. Dan menurut dia, kamu tidak pernah gagal untuk mewujudkan sebuah senyuman di bibirnya. Dia akan senyum-senyum sendiri ketika mengingati kamu. Dan kamu tidak pernah gagal ya membawa sebuah senyuman ke wajahnya, begitu ya. Bottom of the deck. Wow, ini emphasizing again and again guys. Dekat sini sudah ada I love you so much. Di sini I really love you and I hope you feel the same way. Di sini bukan dia tidak tahu kamu sudah mengungkapkan kebenaran yang kamu juga mencintainya, tetapi kartu ini lebih menerapkan I hope you feel the same way. Ada kalanya ini bukan sebatas membaca teman-teman ya. It doesn't help you reading the cards. You gotta really study the cards. Maksud dia begini teman-teman. Dia sudah dapat merasakan ada perubahan daripada perasaan kamu yang sudah membalas cintanya. Mengapakah dia menerapkan I hope, saya berharap kamu masih lagi merasakan perasaan yang sama? Kerana teman-teman, dia mulai merasakan ada perubahan dari sikap kamu. Dia sedar kamu membalas cintanya.
Ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tetapi dia mulai tersedar, kamu mulai berubah. Nah, ini yang diterapkan. But I really love you and I hope you feel the same way. Bukan sekadar membaca tetapi benar-benar melihatkannya di sebalik kata-kata ini. Orang yang sudah dapat merasakan dia masih lagi mencintai kamu, tetapi ada perubahan daripada hati dan sikap kamu kepada si dia. Okay guys, kita akan buka beberapa initial di sini dan kita cuba lihatkan ya. Initial yang hadir dalam pembacaan kali ini. Okay, let's see. Teman-teman, initial yang terlihat setakat ini ya. Adalah huruf R Romeo, G Golf, F Foxtrot, K Kilo, S Sierra, I India, D Delta, N Norway, J Juliet, C Charlie, V Victor, O Oscar, U Uniform, ada letter M Mike, L Lima, P Papa dan Y Yankee. Berlandaskan initial ini teman-teman ya, saya juga menangkap energi yang lainnya. Jikalau orang ini masih tidak mendapat sebarang signal dari kamu, sekurang-kurangnya saya merasakan orang ini ingin berdamai dengan kamu. Dia ingin berdamai dengan kamu ataupun ingin mendamaikan situasi di hubungan kalian ini. Maaf ya, saya terlupa untuk menurunkan kamera sedikit. RGF KSI DNJ CVO UMLPY. Teman-teman, jikalau tidak ada sebarang signal dari kamu, dia mengharapkan ada kedamaian di hubungan kalian ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Yakinilah akan doa-doamu and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.